Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamharil Ramdhani Mukti dengan NIM C1C021198. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya mengenai akad lain-lainnya, di mana mata kuliahnya yaitu tentang akuntansi syariah. Dan saya hormati dan saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, sebagai dosen pengampu saya. Materi yang pertama yaitu pengertian akad. Akad dalam bahasa Arab atau al-aqd, jamaknya al-uqud, berarti ikatan atau mengikat. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan atau ijab dan penerimaan atau qabul yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Kemudian jenis-jenis akad. Ada akad wadiah, ada akad wakalah, ada akad kafala, ada qardul hasan, ada akad hiwala, ada akad ran, ada akad jualah, ada charge card dan syariah card, dan ada akad syar. Yang pertama yaitu masuk ke akad wadiah. Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil pihak penerima. Titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang menjadi penjamin pengembali barang titipan. Terdapat dua jenis akad wadiah yang diantaranya yaitu wadiah amanah dan yang kedua ada wadiah yad amanah. Rukun wadiah ada tiga diantaranya pelaku terdiri dari pemilik barang atau pihak yang menitip wadi dan pihak yang menyimpan mustauda. Objek wadiah berupa barang yang dititipkan atau wadian dan ijab kabul atau serah terima. Sedangkan ketentuan syariah yaitu pelaku harus cakap balik serta mampu memelihara barang titipan. Objek wadiah, benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan atau ijab kabul serah terima. Kemudian masuk ke akad wakalah atau agen. Akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sumber hukum dari akad al-wakalah terdapat pada Al-Quran, Quran surah QS 18-19 dan As-Sunnah. Rukun wakalah ada tiga yaitu pelaku yang terdiri dari pihak pemberi kuasa atau wakil dan pihak yang diberi kuasa atau wakil. Objek akad berupa barang atau jasa, ijab kabul atau serah terima. Sedangkan ketentuan syariah yaitu pelaku atau pihak pelaku. Pertama ada pihak pemberi kuasa atau pihak yang meminta diwakilkan adalah pihak pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Yang kedua adalah pihak penerima kuasa. Harus secara hukum dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Ada akad al-kafalah atau jaminan. Adalah suatu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung atau KPL kepada pihak ketiga atau makful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung atau pihak yang ditanggung atau makful anhul asil. Sumber hukum akad al-kafalah terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Rukun kafalah ada tiga yaitu pelaku yang terdiri atas pihak peminjam, pihak yang beruntung, dan pihak yang berutang. Objek akad berupa tanggungan pihak yang berutang baik berupa barang, jasa, maupun pekerjaan. Ijab kabul atau serah terima. Sedangkan ketentuan syariahnya yaitu sebagai pelaku yang pertama pihak penjamin atau KPL, yang kedua adalah pihak orang yang berhutang atau ashil makful anhu, dan pihak yang ketiga yaitu pihak orang yang berhutang atau makful lahu. Lanjut ke selanjutnya yaitu qardul hasan. Qardul hasan adalah pinjaman tanpa dikenai biaya, hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman qard bertujuan diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Sumber hukumnya terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Rukun qardul hasan
Ada tiga di antaranya. Pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman, objek akad berupa uang yang dipinjamkan, ijab kabul atau serah terima. Sedangkan ketentuan syariahnya yaitu pelaku harus cakap hukum dan baligh. Objek akad yang pertama yaitu jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya. Yang kedua adalah peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Yang ketiga adalah apabila peminjam mengalami kesulitan keuangan, maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Kemudian akad hiwala atau pengalihan. Hawala secara harfiah artinya pengalihan atau pemindahan perubahan warna kulit atau memikul suatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Pada dasarnya adalah akad tabaruk yang bertujuan untuk saling menolong untuk mengharap ridha Allah. Yang rukun hiwala ada tiga yaitu pelaku yang terdiri yang pertama pelaku yang terdiri atas pihak yang berutang atau berpiutang atau muhil. Pihak yang berhutang atau muhal. Pihak yang mengambil utang atau piutang atau muhal alai. Yang kedua ada objek akad adalah adanya utang piutang. Selain itu, yang ketiga ada ijab kabul atau serah terima. Sementara itu, ketentuan syariah yaitu pelaku sudah balik dan berakal sehat, berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dan diketahui identitasnya. Objek pinjaman makful bihi bisa dilaksanakan oleh pihak yang mengambil ahli hutang atau piutang. Selanjutnya itu akad peran. Peran secara harfiah adalah tetap, kekal atau jaminan. Secara istilah, ran adalah apa yang disebut dengan barang jaminan atau agunan, jagar, dan tanggungan. Ran yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad ran bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Sebagai hukum, akad ran dapat terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Rukun ran ada empat, di antaranya yang pertama pelaku terdiri atas pihak yang menggadaikan atau rahin dan pihak yang menerima gadai atau murtahin. Yang kedua ada objek akad berupa barang yang digadaikan atau marhun dan utang marhun B. Yang ketiga ada ijab kabul atau serah terima. Kemudian akad jualah atau hadiah. Jualah berasal dari kata ja'ala yang memiliki banyak arti, yaitu jumlah imbalan meletakkan, membuat, menasabkan. Menurut fikih, diartikan sebagai suatu tanggung jawab dalam bentuk janji memberikan hadiah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau sesuai dengan diharapkan. Sumber hukumnya akad ini ada juga dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian charge card dan syariah card. Charge card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu Hamil al-Bidhaqah sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberi talangan pada waktu yang telah ditetapkan. Syariah card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit hubungan hukum berdasarkan sistem yang sudah ada antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Kemudian ada akad syarf. Syarf menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, penginderaan atau transaksi jual beli. Syarf adalah transaksi jual beli valuta dengan valuta lainnya. Sumber hukumnya yaitu Rasulullah melarang menjual perak dengan emas secara piutang. Menurut hadis riwayat Muslim dan rukun dan ketentuan syariah, rukun transaksi syarf terdiri dari pelaku terdiri atas pembeli dan penjual. Yang kedua ada objek akad berupa mata uang. Yang ketiga ada serah terima. Kemudian ketentuan syariah yaitu pelaku harus cakap hukum dan baligh. Yang kedua ada objek akad nilai tukar atau kurs mata uang yang telah diketahui oleh kedua belah pihak. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Bila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.